Demi kesembuhan ibu, aku rela menjalani kawin kontrak dengan bos kejam di kantorku. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Serius Putri? Kamu nggak lagi sakit kan? Atau ketempelan sesuatu? Nada suara Salma terdengar setengah berteriak, disertai dengan ekspresi wajahnya yang panik. Ia beberapa kali menempelkan punggung tangannya ke keningku, seolah ingin memastikan suhu tubuhku benar-benar normal. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, atau lebih tepatnya, aku pun tidak tahu harus mulai dari mana. Salma mundur selangkah, matanya membelalak tak percaya. Kamu beneran mau nikah sama Kevin? Kevin Luffy Prayogo? Si bos tukang semprot itu, yang hobinya marah-marah? Aku menarik nafas dalam. Tidak, bukan cuma kamu saja yang syok Salma. Aku pun tak percaya. Keputusan ini begitu tiba-tiba, bahkan bagiku sendiri terasa absurd. Tapi hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Sebagai pegawai baru, dengan gaji yang pas-pasan, aku sadar betul tidak punya banyak pilihan. Apalagi setelah melihat biaya pengobatan ibu yang semakin hari semakin menggila. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Sayangnya, kali ini yang harus dikorbankan adalah masa depanku dan perasaanku sendiri. Kevin sosok atasan yang namanya dikenal seantero kantor. Bukan karena pesona atau karismanya, tetapi karena galaknya. Dari staf administrasi sampai tukang kebun, semuanya punya cerita masing-masing tentang teror yang dia sebarkan. Bayangan hidup satu atap dengannya membuat tengkuku terasa dingin. Apalagi kalau benar-benar jadi menikah dengannya. Aku bergidik. Brak! Salma menepuk punggungku cukup keras, hingga aku hampir menumpahkan teh hangat di tanganku. Put, kamu lagi-lagi melamun. Jangan-jangan kamu dipaksa ya? Atau jangan-jangan ini semua jebakan Kevin? Kamu pernah bilang kan, kalau kamu gak tahan lagi lihat mukanya lebih dari 5 menit? Salma mulai mondar-mandir sambil sesekali menatapku curiga. Dengan tubuhnya yang tinggi besar dan nada bicaranya yang dramatis, sungguh postur yang mengerikan sebagai seorang wanita. Karena aku sendiri dengan tinggi 165 cm dan berat badan 50 kilo, terlihat mungil di sampingnya. Tapi aku rasa itu bukan masalah. Yang penting kami masih sehat, masih hidup. Salma, sayangku, aku berusaha mencairkan suasana sambil melirik manja. Iya putri sayang, mau dibikinin apa lagi? Awas gendut loh, baru tahu rasa kamu. Salma sudah hafal benar dengan kebiasaanku. Jika mau meminta bantuan, pasti kata-kata itu yang meluncur dari bibirku. Aku menahan senyum ketika wajah Salma telah ditekuk sedemikian rupa. Tanda tidak suka. Namun, meskipun begitu, dia tetap rela melakukannya. Mau yang goreng apa yang kuah? Pakai cabe enggak? Mau sama sayuran? Kasih telur enggak? Sambil berjalan menuju pintu kamar kos, Salma nyerocos. Tanyanya macam-macam. Dia tahu pasti aku sedang meminta tolong dibuatkan mie instan. Seperti tadi pagi, Sal. Jawabku singkat sambil membaringkan tubuhku di kasur kos kami yang tipis. Ya ampun, aku tanya lengkap banget. Jawaban kamu malah kayak SMS tahun 2000-an. Gerutu Salma sambil membuka pintu dan melangkah keluar. Tapi aku tahu, dia tetap akan membuatkan mie untukku. Seperti biasa. Aku tak peduli. Kali ini mood buat bercanda lenyap sudah.
Maafkan sohibmu ini, Salma Devi Saputri. Pagi harinya, kantor masih sepi. Suara ketikan komputer dan percakapan pelan dari divisi lain terdengar samar. Aku melihat jam tangan di pergelangan kiriku. Jam 9 kurang 15 menit. Dia akan datang sebentar lagi. Kevin Luffy Prayogo, atasan yang bahkan menatapnya saja bisa membuat karyawan kaku. 1 bulan terakhir, dia berulang kali mengajukan pertanyaan yang sama kepadaku tentang kesediaan menikah dengannya. Yang jadi teka-teki, kenapa harus aku? Bukankah dia bisa dengan mudah memilih wanita manapun yang dia mau? Tapi mungkin memang aku yang terlalu cepat membuat kesimpulan. Atau mungkin aku hanya pelarian untuk sesuatu yang tidak aku ketahui. Yang jelas aku setuju bukan karena cinta, tetapi karena ibu, orang satu-satunya yang aku punya. Put, kamu masih bisa batalin ini semua loh, bisik Salma sambil menyerahkan secangkir kopi hangat. Aku tahu kamu sayang sama ibumu, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalimat itu menyentakku, tapi aku belum sempat menjawab. Ketika tiba-tiba, duk! Sebuah ketukan keras menghantam meja kerjaku. Kami berdua sontak menoleh. Sosok itu telah berdiri tegak, tegas, dingin. Tatapan matanya seperti biasa, menusuk. Dengan isyarat singkat dari telunjuknya, dia memintaku untuk masuk ke ruangannya. Jantungku berdegup tidak karuan. Keringat dingin mengalir pelan. Aku berdiri, mengikuti langkahnya yang panjang dan cepat. Seperti anak ayam yang mengikuti induknya, tapi yang ini terasa seperti mengikuti eksekutor. Aroma parfumnya menguar, terlalu wangi, terlalu memabukkan, dan untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan. Perutku terasa mual, tanganku langsung menutupi mulutku. Duduk! Tanpa menoleh sedikit pun, Pak Kevin mempersilahkan aku untuk duduk. Lebih tepatnya, memerintahku. Agak ragu aku duduk di depannya. Jarak kami hanya dipisahkan oleh meja berukir berwarna coklat tua saja. Aku hanya diam, sambil mengamati semua gerak-geriknya. Tangannya dengan cekatan membuka tas kerja berwarna hitam yang tadi dibawanya, lalu mengeluarkan selembar kertas putih bermaterai dan pulpen cair. Kemudian meletakkan di atas meja, tepat di hadapanku. Kenapa, Put? Masih perlu waktu untuk berpikir lagi. Perlu kamu tahu ya, aku tidak punya banyak waktu. Come on, Putri, ini simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Aku menunduk semakin dalam. Keraguan dan kata-kata Salma membuatku begitu berat untuk mengambil pulpen hitam yang tergeletak di depanku. Ibu, maafkan anakmu bila belum mampu merawatmu dengan baik. Ini sulit dan berat bagiku, Bu. Andai saja ayah masih ada, tidak mungkin aku nekat mempertimbangkan ide gila seperti ini. Gimana, Putri? Kamu gak berubah pikiran, kan? Pak Kevin menatapku. Sorot matanya tajam, seperti tak terbantahkan. Aku berusaha melawan tatapan mata itu, sekedar menantang diri sendiri. Apa aku mampu menatap matanya lebih dari 1 detik? Selama ini tidak ada satupun orang yang mampu melakukan itu. Kenapa? Mulai tertarik melihat pesonaku? Sikap Bosi dan Jumawa serta kepedean di atas rata-rata dari dirut perusahaan yang duduk di depanku membuat tangan ini mengepal. Ingin sekali memberikan pelajaran kepada mulut yang tidak berakhlak di depanku itu. Sombong sekali. Aku segera mengalihkan pandanganku ke tempat lain, bukan karena tidak kuasa beradu mata dengannya, tetapi sekedar menyembunyikan gemuruh di dadaku yang butuh pelampiasan. Andai dia bukan bos yang memberiku gaji setiap awal bulan, pasti kepalan tangan ini telah mendarat dengan sukses di wajahnya yang bersih dan berbulu halus itu. Is, kenapa ini? Sejeli itukah mataku? Hanya berpandangan sekian detik saja, telah mampu mencermati kemulusan kulitnya. Oh tidak, Putri. Sadar,
Sadar Putri, kamu jangan sampai terlena oleh pesonanya. Huh, pesona? Hai, halo, kamu masih menampak bumi kan? Tiba-tiba tangan pimpinanku itu menggebrak meja. Untung jantungku ini melekat dengan kuat di posisinya. Kalau tidak, mungkin Putri pulang tinggal nama. Iya Pak, siap. Aku refleks berdiri tegak. Pak Kevin menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin aku telah salah memilihmu, Putri. Fokus bisa tidak? Bentakannya membuat keder juga. Pasti karyawan lain yang ada di luar sana bisa mendengar suaranya. Benar-benar keterlaluan pria yang berdiri di hadapanku itu. Sikapnya yang temperamental membuatku berpikir lagi untuk menerima tawarannya. Apa jadinya jika laki-laki sekasar dia menjadi suamiku? Pria yang tidak ada respek sedikit pun kepada wanita, terutama pada calon istrinya. Istri? Hah? Apa aku memang harus menandatangani surat perjanjian itu? Saudari Putri, silahkan keluar. Jika memang kamu berubah pikiran, exit ada di sebelah sana. Masih ingat kan? Tangan Pak Kevin mengambil lembaran kertas itu, hendak menaruhnya ke dalam stop map plastik berwarna hitam di tangan kirinya. Aku buru-buru mencegahnya. Sebentar dulu Pak. Sabar dulu. Anak bungsu Pak Bambang Prayogo yang masih berdiri tegak itu mengurungkan niatnya. Sekilas matanya melirik. Aku balas tatapannya. Entahlah, kali ini aku mampu melakukannya. Tanpa ada rasa takut atau sungkan sedikit pun. Cepetan dibaca, sebelum aku berubah pikiran. Pria berambut klimis itu kembali duduk, sambil mendengus kesal. Tanpa menunggu lama, aku segera meraih kertas putih berserta ballpoint di tangannya. Lebih tepatnya, merebut dari tangan bos yang terkenal galak itu. Aku tidak peduli apa pendapatnya atau penilaiannya terhadapku. Mata ini menyusuri butir demi butir pasal yang tertulis di atas kertas putih yang ada di depanku. Aku ulangi membaca beberapa kali. Rasanya masih tak percaya dengan apa yang tertulis di situ. Bagaimana? Sudah paham kan? Pak Kevin bersandar dengan santai di kursinya. Matanya terus menatapku. Wah, ini mencekik namanya, Pak. 90% isinya lebih condong ke pihak pertama. Nominalnya juga lumayan sih. Tapi di situ saya seperti tidak dihargai. Intonasi suaraku meninggi. Terserah, tidak ada paksaan. Setuju atau tidak, isi pasal-pasal dalam surat kontrak di tanganmu itu tetap tertulis seperti itu. Hah? Manusia macam apa yang kini berada di depanku? Dasar tak punya hati, egois, keras kepala. Awas saja kamu, Kevin. Kamu memanggilku. Tiba-tiba bos killer itu bertanya. Apa, Pak? Tidak kok. Siapa yang memanggil Bapak? Sahutku ketus. Hei, aku ini bosmu. Setelah menikah pun tetap seperti itu. Posisiku tetap di atasmu. Gak usah membatalin atau berpikir macam-macam. Apalagi sampai memaki-maki. Gak ngaruh. Paham kamu? Oh iya, satu hal lagi. Aku bisa baca pikiranmu. Laki-laki sialan yang berniat memperistriku itu melotot. Heran. Kenapa dia seperti tahu dan mendengar apa yang terlintas di kepalaku dan hatiku? Dasar hantu. Jari telunjuknya menunjuk ke arah selembar kertas bermaterai di depanku. Baiklah Pak Kevin Luffy Prayogo, bawahan Anda ini akan segera tanda tangan. Puas Anda? Emosiku tersulut sudah. Kenapa dia sedikit pun tidak mau menghargaiku? Setidaknya lebih santun dan lembut. Karena dia juga butuh bantuanku. Entah untuk apa. Sekilas aku melihat senyum terukir di bibirnya yang tipis. Tapi cuma sesaat. Setelah itu kembali terlihat garang seperti semula. Apa aku tadi yang salah lihat? Entahlah, aku tak peduli.
Rasanya tak mungkin pria kasar dan tak punya hati seperti dia bisa mengulas sebuah senyuman. Manis pula. Cepat bersiap, kamu ikut aku. Tanpa menjawab, Pak Kevin beranjak dari duduknya, lalu melangkah ke arah pintu. Sekali lagi aku hanya mengekor di belakangnya, tanpa diberi kesempatan untuk bertanya. Di perjalanan dengan menggunakan mobil BMW Sport miliknya, membawa kami membelah padatnya jalan raya. Di jam kantor begini, setiap ruas jalan pasti terjadi kemacetan. Sekilas aku melirik pria tampan yang duduk di sebelahku itu. Sejak menutup pintu mobil di basement tadi, dia lebih banyak terdiam. Aku mulai curiga, kita itu mau kemana sih, Pak? Awas ya, jangan macam-macam. Meski telah menandatangani kontrak, tapi kita belum resmi. Perlu Pak Kevin tahu, saya bukan wanita murahan, Pak. Pak Kevin tetap membisu. Tolong jawab, Pak. Bapak mau membawaku kemana? Aku mulai panik. Diam! Kamu bisa diam tidak? Berisik sekali. Pak Kevin mendelik, lalu fokus menyetir lagi. Aku terdiam, tapi masih bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya pewaris perusahaan Atma Jaya Group yang sedang memegang kemudi itu hendak membawaku kemana? Aku menoleh ke samping, sambil memperhatikan berbagai gedung di sepanjang jalan yang kami lewati. Tidak berapa lama, mobil yang kami tumpangi berhenti di depan pintu masuk sebuah kompleks perumahan. Di sebuah dinding tertinggi sekitar 2 meter yang ada di dekat pos satpam, tertera tulisan Royal Resident. Seorang satpam yang bertugas segera membuka palang pintu otomatis dan dengan hormat mempersilakan mobil mewah berwarna biru milik Pak Kevin ini untuk masuk. Tiba-tiba Pak Kevin menghentikan mobilnya. Kita sudah sampai, Pak. Aku bersiap melepaskan seatbelt, tapi suara bariton bos angkuh di sampingku menghentikan tanganku. Belum, dan ingat, nanti saat ditanya sama mama dan papa, kamu hanya boleh mengangguk. Awas ya, jangan banyak bicara. Kamu tinggal mengiyakan apapun yang aku ucapkan. Tanpa menoleh, Pak Kevin memberikan peringatan. Aku tidak mengiyakannya, tapi juga tidak membantah. Sudah capek bersitegang terus dengannya. Sebentar, Pak. Mama dan Papa, jadi kita akan pergi menemui mereka. Kenapa? Itu cuma basa-basi. Jangan sampai pakai hati. Aktingmu harus bagus. Awas ya, kalau kamu bicara macam-macam. Apa? Akting? Halo Kevin, aku ini karyawan biasa, bukan artis yang pintar bersandiwara. Menyesal aku tadi menuruti permintaannya yang seperti tak terbantahkan itu. Kamu sudah siap? Pak Kevin memegang daguku dan mengamati wajah ini beberapa saat. Ada apa, Pak? Aku ingin menepis tangannya, tapi dia tahan. Ya sudah, begini saja. Mamaku tidak suka cewek menor. Lalu tangan Pak Kevin mendorong wajahku ke samping. Sial bener aku hari ini. Satu mobil dengan pria dingin dan tak punya hati seperti dia. Kasar sama perempuan. Dasar menyebalkan. Mobil berhenti di depan sebuah pintu gerbang bercat hitam dan kuning keemasan. Kemudian, aku melihat Pak Kevin menekan sebuah tombol di dashboard mobilnya. Lalu pintu itu terbuka perlahan-lahan. Sebuah rumah mewah 3 lantai bergaya Eropa bercat serba putih, nampak berdiri dengan megah. Inikah rumah calon mertuaku? Apa nantinya aku bisa betah hidup di dalamnya? Pak Kevin membukakan pintu mobil, lalu tangannya meraih jemariku dan membimbingku untuk turun dari mobil. Begitu halus dan sopan. Aku lumayan takjub dibuatnya. Seorang Kevin Luffy Prayogo ternyata bisa juga memperlakukanku dengan sopan. Apa ini salah satu sandiwara yang tadi dia maksud? Aku hanya bisa mengelus dada. Beri hamba kesabaran dan ketabahan ya Allah. Ingat,
bersikap wajar dan anggun, serta jangan lupa senyum. Kini dia berbisik di dekat telingaku, hingga aku bisa merasakan hangat nafasnya. Jemari tangan kanan Pak Kevin begitu erat menggenggam jemari kiri tanganku. Lagi-lagi aku hanya mampu menurut. Kalau bukan karena surat kontrak itu, tidak sudi tangan ini dia sentuh. Beberapa ART yang sedang sibuk mengerjakan tugasnya masing-masing seketika mengangguk ke arah kami. Tepatnya itu ditunjukkan kepada anak bos yang berada di sebelah kiriku. Aku juga mengangguk dan mencoba tersenyum. Sekedar untuk basa-basi, seperti perintah Pak Kevin tadi. Kevin, kamu sudah pulang. Kamu pulang sama siapa, nak? Hei, apa kabar? Wah, apa ini calon menantu mama ya? Nyonya Bambang yang beberapa kali datang ke kantor memang lumayan ramah, jauh sekali dengan pria yang masih menggenggam jemariku itu. Pak Kevin menyenggolku. Iya tante, kabar baik. Tante apa kabar? Aku mencoba berbasa-basi sewajar mungkin, di bawah tekanan anak laki-laki dari wanita ayu yang berdiri di hadapanku. Gimana, Ma? Apa menurut Mama, Papa bakal setuju dengan wanita pilihanku? Pak Kevin tiba-tiba mencium keningku. Aku meremas jemarinya dengan kuat, sebagai tanda aku tidak terima dengan perlakuannya barusan. Tapi dia cuek, seolah tindakannya tadi adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sialan, dia mau mencari kesempatan dalam kesempitan. Tiba-tiba jemarinya meremas balik tanganku. Aku refleks mendongak. Ternyata Pak Kevin tengah menatapku dengan mengulas sebuah senyuman. Aku cukup kaget dibuatnya. Seorang laki-laki yang bosi itu ternyata bisa juga tersenyum. Hebat, akting yang luar biasa. Kita langsung ke atas yuk. Ajak Nyonya Bambang. Beliau lebih dulu menuju lift yang ada di pojok ruang tamu. Gila bener ya, rumah ini dilengkapi sebuah lift. Aku semakin merasa sangat kerdil dan tidak ada apa-apanya berada di tengah-tengah keluarga kaya raya ini. Setelah keluar dari lift, kami bertiga berjalan bersisihan menyusuri koridor lantai atas. Sementara jemari kami masih saling bertautan. Sekilas aku melirik Pak Kevin. Dia begitu tenang dan melangkah yakin di sampingku. Dari samping, hidungnya nampak begitu mancung, bertengger dengan angkuh di antara dua alis tebalnya. Buru-buru aku menepis pesonanya yang mungkin beracun itu. Sebuah pintu bercat putih berukir diketuk oleh Nyonya Bambang. Lalu beliau membukanya perlahan. Pah, coba lihat siapa yang datang. Nyonya Bambang menyipit di sebelah kanan dan mengajakku untuk mendekati pria parubaya yang terbaring di atas tempat tidur besar berukiran indah. Pak Bambang sedang sakit kah? Pantas saja beliau lama tidak berkunjung ke kantor. Aku mengulas senyum sambil mengangguk. Pak Bambang menatapku sesaat, lalu beralih ke arah kedua tangan kami yang saling bertaut. Beliau terkekeh. Kevin, apa kamu yakin dengan pilihanmu? Sepertinya dia bukan tipe gadis idamanmu. Papa tahu betul seleramu, nak. Dasar anak nakal. Pak Bambang tergelak, makin keras dari yang pertama. Aku merasa risih dan tidak nyaman mendengar ucapan beliau barusan. Kata-kata itu secara tidak langsung telah merendahkanku. Aku berusaha menarik tanganku sekuat tenaga dan berhasil. Aku segera beringsut, menjauhi Pak Kevin, lalu mendekati Nyonya Bambang. Beliau lebih menghargaiku dibandingkan dua orang laki-laki berbeda usia itu. Ada yang bergemuruh di rongga dadaku. Ada yang sakit jauh di lubuk hati yang terdalam. Pak, aku sudah mantap. Dialah gadis yang aku cari selama ini, Pak. Ucapan Pak Kevin terdengar begitu meyakinkan. Beuh, dasar pembohong besar. Bisa-bisanya dia mengucapkan kata-kata manis, tapi begitu pahit aku rasa. Pria yang sedang duduk bersandar di tepian tempat tidur itu menatap anaknya yang berdiri tidak jauh dari dirinya.
Putri Hilda Maheswari, Pak. Jawab Pak Kevin sambil menatapku. Bapak dan anak sama saja. Kalau memang ingin tahu namaku, kenapa juga lewat anaknya? Toh aku kan di sini. Kuping ini pun masih normal dan bisa mendengar dengan jelas. Rupanya sifat arogan Pak Kevin itu menurun dari papanya. Apa orang kaya memang ditakdirkan seangkuh itu? Aku panggil Putri saja ya. Pak Bambang bertanya sambil merapikan letak selimut yang menutupi kedua kakinya. Aku mengangguk dengan cepat. Boleh, Pak. Pak Bambang terkekeh. Ayolah Putri, jangan terlalu formal. Santai saja. Aku tersenyum meski terpaksa. Ucapannya seolah ingin membuatku merasa nyaman. Tapi tetap saja, mendengar intonasi suaranya yang lumayan tinggi dan terdengar keras itu, membuatku jadi serba salah. Berapa lama kamu mengenal Kevin? Dan di mana? Pak Bambang melanjutkan interogasinya. Kami kenal selama setengah tahun, Pak. Kebetulan, dia itu adalah salah satu karyawan terbaik di perusahaan kita. Pak Kevin menjawab pertanyaan papanya dengan cepat, seolah tidak mengizinkan aku untuk menjawabnya. Oh ya? Wah, wah, wah. Makanya anak kita jadi jarang makan dan tidur di rumah. Rupanya ada perempuan cantik yang menyita waktunya, Mah. Ucapan Pak Bambang yang menggoda Pak Kevin. Terdengar begitu bahagia. Aku hanya diam mendengarkan semua akting Pak Kevin yang pasti telah direncanakan sebelumnya. Hebat, luar biasa. Andai ada penghargaan Piala Citra, pasti dialah pemenangnya. Gimana, Pak? Sudah bisakah dokumen itu aku tanda tangani? Dokumen? Dokumen apa lagi ini? Apa maksud kata-kata pria menyebalkan itu? Rupanya aku terjebak pada putaran permainan seorang Kevin Luffy Prayogo yang terkenal licik dalam berbisnis itu. Papa tahu siapa kamu, Kevin? Resmikan dulu, baru bicara soal itu. Pak Bambang menatap anaknya sekilas, lalu sibuk mengusap layar pipih di tangannya. Bos menyebalkan yang masih berdiri itu menghela nafas dalam-dalam. Aku yakin dia sedang kesal, karena keinginannya tidak terpenuhi. Dasar anak manja. Ya sudah yuk, kita turun Putri, biarkan Papa beristirahat. Nyonya Bambang menggandeng tanganku ini, lalu mengajakku turun. Pak Kevin mengekor di belakang kami. Ya sudah, cepat diresmikan saja. Mama pengen menimang cucu dari kamu, Kevin. Nyonya Bambang tersenyum. Rona bahagia terpancar jelas di wajahnya. Ah, andai Anda tahu yang sebenarnya Nyonya Bambang. Apa senyum itu masih bisa kamu ukir di bibir yang tertutup gincu merah itu? Sabar dong, Ma. Kami juga belum ke desainer untuk mencari baju pengantin dan lain-lainnya. Pak Bambang terlihat semakin kesal. Kenapa nggak pasrah saja sama WO milik Om Sadewo? Kedua kakakmu juga dia yang mengurus semua persiapannya. Kita tinggal terima beres saja. Nyonya Bambang meraih ponsel pintarnya, lalu mulai menggeser-geser gawe itu, seperti mencari sesuatu. Mah, sebentar, Mah. Biar kami rundingkan dulu ya kan, sayang. Pak Kevin tiba-tiba meraih tanganku dan mengecupnya dengan lembut. Jujur aku merasa risih, apalagi di depan calon mertua perempuan yang masih terlihat muda dan terawat itu. Kurang ajar bener si Kevin. Dia terus mengambil kesempatan. Baiklah, Mama tunggu keputusan dari kalian. Sering-sering bawa Putri ke sini ya, Kevin. Perempuan yang sikapnya jauh lebih baik dan sopan daripada suami dan anaknya itu tersenyum ke arahku. Pak Kevin hanya mengangguk. Aku tahu itu terpaksa. Seorang Kevin bukan tipe penurut seperti itu. Oh iya, Mama pergi dulu ya. Ada arisan bareng sama teman-teman Mama. Dah Putri. Mama berangkat ya, Kevin.
Wanita yang masih terlihat lincah itu meraih tas mungil berwarna emas dari atas meja, lalu melangkah pergi menuju pintu utama. Aku hanya mampu mengangguk dan berusaha tersenyum ke arahnya. Ayo kita pergi. Tiba-tiba Pak Kevin melangkah cepat menuju pintu. Aku buru-buru menyusulnya. Dasar aktor ulung. Belum ada 1 menit saja, aktingnya telah berubah drastis. Selama perjalanan, anak Pak Bambang hanya diam 1000 bahasa. Aku tidak mau tahu, malas juga mau berbicara dengannya. Ujung-ujungnya juga perang urat sama dia. Sebentar Pak. Kayaknya ini bukan jalan menuju kantor deh. Kita mau kemana lagi Pak? Aku sedikit cemas. Entah apa lagi rencana pria di belakang kemudi yang terlihat begitu tenang itu. Setelah kutanya tadi, bukannya menjawab, tetapi dia justru mendelik ke arahku. 20 menit kemudian, mobil mewah yang kami tumpangi berhenti di depan sebuah butik. Dari depan tampak sepi. Hanya terlihat beberapa gaun pengantin berwarna putih dengan berbagai model. Pak, apa kita mau masuk ke sana? Aku menoleh ke arah Pak Kevin sambil menunjuk ke arah butik. Saya belum bicara sama ibu, jadi nggak perlu buru-buru, Pak. Turun! Bukannya menjawab pertanyaanku, dia malah memberi perintah. Lagaknya itu loh, sudah kayak orang yang paling berkuasa dan terkaya sejagat raya. Sikap arogannya benar-benar di atas rata-rata. Menjengkelkan. Aku melengos tanpa mengindahkan kata-katanya. Kamu nggak mau kan? Aku seret keluar terus jadi tontonan orang-orang? Bos yang paling menyebalkan yang pernah aku punya itu telah membukakan pintu sambil menunduk dengan tatapan mata mengintimidasi. Ah! Aku mengepalkan tangan ke arahnya. Lagi-lagi aku kalah. Aku tak kuasa untuk sekali saja tidak menuruti kemauannya itu. Dasar laki-laki egois. Kamu bilang apa, Putri? Pak Kevin menunduk untuk kedua kalinya. Lupakan. Mari kita masuk. Bapak Kevin yang terhormat. Aku segera turun dari mobil, lalu melangkah duluan ke arah pintu masuk. Aku tidak peduli kalau dia tadi mendengarnya. Itu lebih baik, bukan? Agar dia menyadari keegoisannya. Selamat datang di butik dan WO Beauty Perfect. Ada yang bisa kami bantu? Seorang perempuan cantik dengan rok kurang bahan menyambut kami berdua. Sekilas aku melirik pria bosi yang berdiri di sampingku. Sepertinya dia tidak terpengaruh dengan pemandangan indah dan gratis yang ada di depannya. Keherananku semakin bertambah pada bos yang masih lumayan muda itu. Om Sadewo ada? Pak Kevin justru balik bertanya. Silahkan duduk, akan saya panggilkan. Mau minum apa ya? Perempuan yang tetap sopan dan ramah itu sedikit menunduk. Apa saja? Jawab Pak Kevin ketus. Wanita dengan dandanan modis itu buru-buru masuk ke dalam ruangan, yang hanya dipisahkan lemari etalase dari kaca bening. Bisa sopan sedikit nggak sih, Pak? Pantesan belum punya pacar. Aku memberanikan diri untuk menyindirnya. Pak Kevin hanya mendelik, tanpa menjawab sepatah kata pun. Setelah aku dan Pak Kevin ditanya macam-macam sama pemilik butik yang bernama Om Sadewo itu, lalu disuruh milih model gaun pengantin dan mengukur tubuh kami berdua. Akhirnya Pak Kevin mengajak balik ke kantor dan langsung mengerjakan tugas yang terbengkalai sejak tadi pagi. Benar-benar hari yang melelahkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Kurang beberapa langkah lagi, aku melihat beberapa perawat dan seorang dokter keluar dari kamar sambil mendorong tempat tidur ibu. Aku mempercepat langkahku, agar segera sampai ke ruangan melati, kamar tempat ibu dirawat. Perempuan mulia yang beberapa bulan terakhir digerogoti leukemia itu nampak terbujur lemah di atasnya. Beberapa selang terlihat melilit di berbagai bagian tubuhnya. Ibu, ada apa dengan ibu saya, Dok? Aku langsung mengikuti langkah mereka yang berjalan lumayan cepat. Ibu Marwah kritis. Harus segera dibawa ke IGD, Mbak.
Aku segera mengikuti langkah beberapa tenaga medis itu ke ruangan yang dimaksud. Tunggu di sini ya, Mbak. Kami akan segera menangani Ibu Mbak Putri. Seorang perawat yang tadi ikut mendorong Brankar menahanku untuk ikut masuk. Aku mengangguk pasrah. Maafkan anakmu, Ibu. Hari ini, Pak Kevin benar-benar menyita waktuku, sehingga sampai selarut ini aku baru sempat menengokmu. Beruntung dokter dan perawat di sini sudah memahami kesibukanku. Jadi mereka tidak perlu menunggu. Bila terjadi apa-apa pada ibu. Hampir 3 bulan ini, wanita yang telah banyak berkorban untukku harus tergolek lemah di rumah sakit. Semua perhiasan ibu, mobil peninggalan ayah, sampai rumah pun telah terjual demi membiayai pengobatan beliau. Diagnosa terakhir menyebutkan bahwa ibu menderita leukemia limfositik yang kronis. Itu semakin membuatku tidak tega mengatakan sama penyakit itu kepada orang tua yang tinggal satu-satunya itu. Mbak Putri, aku mendongak, lalu menghampiri Dokter Revan yang selama ini menangani ibu. Iya dok, bagaimana kondisi ibu saya? Dokter berkacamata minus itu menghela nafas perlahan. Untuk sementara, Ibu Marwah akan tetap berada di ruang IGD sampai kondisinya stabil dan sepertinya beliau harus segera mendapatkan donor sumsum tulang belakang. Penjelasan dokter yang lugas, tidak urung membuat kaki ini terasa lemas. Uang dari mana lagi ya Allah? Aku terduduk di dekat pintu masuk ruang IGD. Aku menyandar di kursi beberapa saat lamanya, hingga terasa ponsel di dalam tas ini bergetar. Agak malas aku melihatnya. Nama Salma terpampang di layar Android berwarna oranye itu. Assalamualaikum Sal, ada apa ya? Waalaikumsalam. Di telepon kok gitu sih nanyanya? Jangan mulai deh Sal. Mau bicara apa? Aku enggan berdebat dengan gadis berambut sebahu itu. Ini sudah jam berapa? Kok kamu belum sampai ke kosan? Kamu lagi sama bos sableng itu ya? Intonasi suara Salma mulai meninggi. Aku masih di rumah sakit, Sal. Ibu tadi kritis. Mungkin malam ini aku tidur di sini. Mendengar perkataan Salma, aku langsung teringat Pak Kevin. Ya, aku punya solusinya. Sal, udah dulu ya. Dah. Aku mematikan sambungan telepon secara sepihak. Kemudian jari ini lincah menggeser layar ponsel, mencari nama bos killer. Terdengar sambungan telepon, tapi tidak ada yang menjawab. Aku ulangi sampai 3 kali, baru terdengar ada yang mengangkat. Sudah pukul berapa ini? Suara serak yang menyebalkan itu terdengar. Pukul 10 malam, Pak. Aku menjawab sekenanya. Aku tahu. Maksudku, ada apa malam-malam begini kamu menelponku? Besok kan bisa. Suara yang terdengar angkuh itu membuat kesedihanku berubah menjadi jengkel. Aku mulai ragu. Apakah pantas aku meminta hakku seperti yang tertera di surat kontrak itu? Sudahlah. Gak ada salahnya kan mencoba. Toh di situ tidak ada tanggal kapan mulai berlakunya perjanjian itu. Halo Putri, kamu masih di situ kan? Kini suara Pak Kevin berubah menjadi teriakan. Aku agak menjauhkan ponsel dari telingaku. Iya, halo. Begini, Pak. Sebelumnya saya minta maaf kalau sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Langsung saja kan bisa. Kalau bukan karena butuh, aku tidak sudi menghubunginya. Sekali-kali kayak bicara sopan dan pelan. Jadi begini, Pak. Saya butuh uang. Apakah perjanjian di kontrak itu sudah boleh berlaku? Aku nekat memberanikan diri untuk bicara, meski sebenarnya berat dan terpaksa. Kali ini aku merendahkan serendah-rendahnya harga diriku. Demi kesembuhan ibu. Gak bisa dong, kita kan belum resmi.
Siapa yang bakal menjamin kamu tidak akan lari? Itu bukan nominal yang kecil. Kamu jangan coba-coba menipuku. Darah ini rasanya telah sampai ke ubun-ubun. Siapa yang mau menipu dan akan lari? Kebiasaan kalau bicara asal saja, gak mau sedikit pun berpikir. Apa tampang semanis Putri pantas menjadi penipu? Besok bicara saja di kantor. Suara Pak Kevin terdengar lagi. Aku malas untuk menjawabnya. Putri, halo, kamu dengar kan kata-kataku? Mungkin besok saya tidak masuk kantor, Pak. Aku menyusut bulir bening yang mulai turun membasahi pipiku. Tanpa menunggu persetujuannya, aku segera memutuskan sambungan telepon. Percuma juga bicara. Laki-laki tidak punya hati itu pasti tidak mau tahu dan tidak peduli. Aku terbangun ketika telepon pintar yang ada di saku celana ini bergetar. Sambil memincingkan mata, aku mencoba membaca nama yang tertera di layar. Salma. Aku melirik jam tangan. Masih menunjukkan pukul 6 pagi. Cuma sekitar 3 jam mata ini mampu terpejam. Semalaman aku memikirkan biaya untuk operasi ibu. Aku segera menggeser gambar telepon di layar Android. Assalamualaikum, Sal. Ada apa ya? Waalaikumsalam. Bisa nggak sih nanya selain ada apa? Salma selalu begitu. Suka sekali meributkan masalah sepele. Iya, Sal. Gimana? Tanyaku lagi, sambil meluruskan kaki yang semalaman tertekuk di atas kursi rumah sakit karena hawa dingin. Sama aja, Put. Beneran gak ke kantor? Suara Salma terdengar seperti sedang mengunyah sesuatu. Iya, Sal. Aku sudah pamit kok sama Pak Kevin. Baiklah. Nanti pulang dari kantor aku langsung ke situ ya. Bawain baju ganti. Terima kasih ya Salma sayang. Aku menyunggingkan senyuman. Beruntung masih ada Salma yang peduli pada temannya ini. Lah, gitu baru sayang-sayang. Dasar nyebelin. Aku yakin saat ini bibir Salma mencibik sambil tersenyum senang. Seharian aku menjalani serangkaian tes guna melihat kesehatan sumsum tulang belakang yang nantinya akan didonorkan kepada ibu. Tiba-tiba terdengar suara Salma yang memanggil namaku. Refleks diri ini menoleh ke belakang. Tampaklah 2 orang berbeda jenis dan berbeda setara sosial sedang berjalan bersisihan ke arahku. Aku tidak menyangka Salma begitu lancang dan tidak minta persetujuanku terlebih dahulu. Salma? Aku mendelik pada gadis berbaju biru yang sedang mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya itu. Wajahnya menyiratkan ketakutan. Bukan salah Salma. Aku yang memaksanya untuk mengantarku ke sini. Suara Pak Kevin yang terdengar berwibawa menengahi. Aku memandang keduanya secara bergantian. Awas saja kamu Salma. Berani-beraninya membocorkan keadaan ibu di sini. Semalam kan saya sudah pamit, Pak. Hari ini saya nggak masuk kantor. Aku kembali duduk di kursi ruang tunggu dengan kesal. Bagaimana keadaan ibumu? Laki-laki yang biasanya super angkuh itu menanyakan keadaan ibuku. Rasanya tak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Pandanganku beralih ke arah Salma yang berkali-kali menangkupkan tangannya ke dadanya. Aku masih terdiam. Dengan pikiran mengembara kemana-mana. Kenapa Anda sampai nekat datang ke sini, Pak? Sepertinya ini bukan kebiasaan Pak Kevin yang saya kenal. Jangan mulai, Putri. Ditanya malah ganti nanya. Apa beliau masih di ruang IGD? Bos yang biasanya bersikap dingin dan tak mau tahu dengan keadaan karyawannya itu bertanya sekali lagi. Ini semua pasti ulah Salma. Apa saja yang sudah diceritakannya kepada pria bosi itu? Pak Kevin melangkah perlahan mendekati pintu IGD. Lalu dia berbalik menghadap ke arahku. Apa yang kamu bilang di telepon itu untuk biaya ibumu? Kali ini suara dirut itu sedikit lebih lunak. Seketika aku melihat Salma yang terlihat kaget mendengar ucapan bos berkarismatik itu.
Putra Pak Bambang itu masih menunggu jawaban. Sorot matanya yang tajam terus menatapku. Meski ragu, akhirnya kepala ini mengangguk, mengiyakan. Gimana kalau kita duduk dulu, biar lebih enak ngobrolnya. Aku permisi ke toilet sebentar ya. Setelah selesai berkata, Salma buru-buru pergi. Aku yakin itu hanya akal-akalan Salma saja, agar kami bisa lebih leluasa buat berbincang. Aku berjalan perlahan ke arah deretan kursi di ruang tunggu dan memilih kursi yang paling ujung. Beruntung keadaan lumayan sepi, jadi tidak khawatir akan ada yang mendengarnya. Aku melirik ke arah laki-laki tinggi besar yang akhirnya memilih duduk berjarak 2 kursi di sebelah kananku. Kami berdua masih terdiam. Aku ragu mau memulai dari mana. Pak, Putri, aku sedikit menahan senyum, karena kami hampir bersamaan membuka suara. Ladies first, Pak Kevin menoleh sejenak. Aku sedikit kikuk. Ibu saya kritis, Pak. Secepatnya akan menjalani operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Dan pihak rumah sakit menyarankan untuk melunasi dulu biaya administrasinya, demi kelancaran prosesnya. Akhirnya aku berani membuka suara. Transplantasi? Siapa pendonornya? Kamu? Aku menoleh ke arahnya. Iya, Pak. Kemarin saya sudah menjalani serangkaian tes, tapi tinggal menunggu hasil laboratoriumnya. Aku berusaha menjelaskan semampuku. Butuh berapa lama masa pemulihannya? Kita akan segera menikah, Putri. Saya tahu, tapi kesehatan ibu saya jauh lebih penting, Pak. Sayalah harapan ibu yang terakhir, Pak. Hening. Putri, apa kamu sudah kepikiran efek dan untung ruginya? Pak Kevin menekan volume suaranya. Apa, Pak? Untung rugi? Ini bukan bisnis, jadi Bapak jangan selalu mengaitkannya dengan keahlian Anda itu. Andai nyawa ini bisa menyembuhkan ibu, pasti akan saya berikan, Pak. Perlu Anda ingat ya, sampai kapanpun, kita nggak akan mungkin mampu membalas semua jasa orang tua kita. Sudah nggak usah ceramah, aku juga tahu. Pak Kevin melengos. Entahlah terbuat dari apa hatinya itu. Mengapa bisa sedangkal itu cara berpikirnya? Andai papa dan mama Anda ada di posisi yang sama, apa Bapak bersedia melakukannya? Aku mencoba memberitahu, sebesar apa cinta pria yang duduk tidak jauh dariku itu. Pak Kevin terdiam, tapi matanya terus menatapku. Ingin rasanya membalas tatapannya itu, tapi aku tak mampu. Itu bukan urusanmu. Pria yang masih memakai jas lengkap itu mulai tersulut emosi. Lah, saya kan sekedar bertanya, Pak. Pengen tahu saja, seorang Kevin Luffy apa masih punya rasa sayang? Aku mencebik. Entahlah, rasanya nggak ada sesuatu yang bisa membuatku simpati kepadanya. Sikap arogan dan egois yang dimilikinya selalu membuat darah ini mendidih. Kamu butuh biaya berapa? Pak Kevin menatapku, menunggu jawaban. Saya belum bertanya, Pak. Toh, uangnya juga belum ada. Aku menyandar pada kursi, enggan untuk berdebat lagi. Baiklah, kamu boleh mendapatkan hakmu. Tapi apa, Pak? Aku refleks berdiri, sambil tersenyum ke arahnya. Pak Kevin menatapku. Cukup dengan... Kamu sering tersenyum seperti itu dan jangan galak-galak kepadaku. Kamu sering berbuat tidak sopan dan kampungan. Sialan, sikapku yang sebelah mana yang dia anggap kampungan? Cara berpakaianku, atau cara bicara dan berpikirku? Entahlah, masa bodoh dengan penilaiannya yang menyudutkanku itu. Namun aku sedikit heran. Dia hanya meminta imbalan, senyuman. Apa maksudnya? Apa aku harus senyum-senyum sendiri kayak orang kurang waras? Dia pasti ingin mengerjaiku.
Awas saja kalau berani. Setuju tidak? Kalau nggak setuju ya, aku nggak bisa maksa. Pak Kevin berdiri dari duduknya, sambil memasukkan kedua tangan ke saku celananya. Pak Kevin sehat. Aku memberanikan diri untuk menatapnya lebih lama. Tentu saja, emangnya kenapa? Laki-laki yang terlihat berwibawa itu tidak menoleh sedikit pun. Pandangannya lurus ke depan. Aku mengulas senyum, karena geli melihat kelakuan laki-laki yang nampak salah tingkah itu. Pak, saya boleh tanya sesuatu? Kamu seharusnya jadi wartawan saja, Putri. Nggak perlu jadi staf CEO perusahaan. Pak Kevin menoleh ke arahku, sambil tersenyum sinis. Aku mengulum senyum. Dokumen apa yang ingin Bapak tanda tangani setelah kita sepakat untuk menikah kontrak? Laki-laki yang masih berdiri tegak itu menoleh. Tatapan matanya seperti tidak suka aku menanyakan hal itu. Bukan urusanmu. Kemudian dia duduk lagi ke tempatnya semula. Oh iya, kayaknya saya juga harus tahu deh, Pak. Pasti itu ada hubungannya dengan gadis bernama Putri, kan? Benar begitu kan, Pak? Dokumen apa sih itu, Pak? Aku masih ngeyel mencari tahu. Bos yang biasanya berbicara ketus itu melotot ke arahku, tapi justru terlihat lucu. Entahlah, sejak menandatangani surat kontrak itu, aku merasa telah kenal lama dengan bos perfeksionis sekaligus egois itu. Sejak awal pun, aku bukan tipe bawahan yang selalu bilang yes sir. Jika tidak sesuai, aku berani bilang tidak, meski pada akhirnya aku menyetujui ide gila untuk menikah dengannya. Meski itu amat sangat terpaksa. Ayo! Tiba-tiba bosku itu berdiri. Kemana? Pertanyaanku tadi belum dijawab, Pak. Nantinya kamu bakal tahu juga. Akan ada waktunya. Kapan, Pak? Aku masih ngeyel. Dasar bawel. Kamu mau ngurus biaya administrasi apa enggak? Kemudian Pak Kevin berlalu, berjalan perlahan dengan kedua tangan masih di saku celananya. Dasar nyebelin, gak sopan banget sih jadi orang. Meski dongkol, aku tetap mengekor di belakangnya. Setidaknya untuk saat ini, dialah dewa penolongku. Tiba-tiba laki-laki yang berjalan di depanku itu berhenti, lalu menoleh ke arahku. Bisa kamu berjalan di sebelahku? Aku merasa tidak nyaman. Aku begitu terpana dengan ucapannya barusan. Baru sadar, dia bicara aku kamu. Tidak seformal biasanya. Apa itu gara-gara surat itu? Jadi dia merasa dekat. Entahlah, padahal biasanya dia selalu bersikap jumawa. Seolah dia yang paling berkuasa dan harus dihormati. Jadi bayar biaya operasi. Logat bicaranya mulai lagi, angkuh dan dingin. Aku hanya mengangguk, lalu berjalan di sebelahnya. Tinggi badan kami begitu timpang. Dia yang begitu tinggi besar, berjalan begitu tegap. Sementara aku, sudahlah, keadaan di luar sudah mulai gelap. Lampu-lampu di sepanjang koridor dan taman di depan rumah sakit telah dinyalakan. Beberapa perawat, dokter, dan pasien nampak berlalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. Salma sudah pamit pulang setelah azan maghrib tadi. Bapak tidak pulang? Tanyaku ragu. Aku diusir. Pak Kevin menatap tajam, seolah tidak senang dengan pertanyaanku. Bukan. Maksud saya, sekarang kan sudah malam. Pasti orang tua Bapak sudah menunggu Bapak. Aku jadi serba salah. Ayo ikut aku. Kemana, Pak? Makan. Oh, saya belum lapar, Pak. Terima kasih. Aku berusaha menolak secara halus. Kamu tahu kan, bosmu ini tidak suka ditolak apalagi gagal. Cepetan, ini perintah Putri. Setelah berkata sengit, dia melenggang pergi menuju tempat parkir. Aku pikir dia membaik, tapi cuma sementara.
Sikapnya yang bosi itu kumat lagi. Seenaknya saja memaksa orang. Toh ini di luar jam kerja. Meski terpaksa, akhirnya aku berlari-lari kecil menyusulnya. Kapan kamu gak menolak atau membantahku, Putri? Selain bos, aku ini juga calon suamimu. Itu harus kamu ingat. Setelah keluar dari tempat parkir, si bos galak itu mulai ceramah. Aku hanya diam. Percuma juga aku membantah. Justru gak akan ada habisnya, karena pasti merembet kemana-mana. Apalagi aku lagi malas berdebat. Kondisi ibu telah banyak menguras emosi dan tenagaku. Kenapa diam? Aku mendelik ke arahnya. Gimana sih, Pak? Katanya nggak boleh membantah. Cuma diam dan jadi pendengar setia saja juga salah. Heran saya sama Bapak. Pak Kevin menggeleng-geleng kepalanya. Kamu tahu? Enggak. Terdengar suara mendengus dari Pak Kevin. Mungkin dia kesal dengan jawabanku. Selama ini kamu satu-satunya orang yang berani membantah sekaligus menatap wajahku. Aku segera membekap mulutku, menahan tawa. Apa ada yang lucu? Ada yang aneh? Halo, siapa yang aneh, Pak? Coba ngaca deh. Ingin rasanya mengucap kata-kata itu, tapi aku tahan. Perlu Bapak tahu saja ya, sejak kecil saya dilatih untuk jujur dan berani, meski menghadapi siapapun. Jika saya di pihak yang benar, pasti saya akan melawannya. Tapi harus tahu posisi juga. Oh, saya sadar sesadar-sadarnya, Pak. Saya cuma seorang karyawan, dan Anda adalah seorang direktur utama, Bapak Kevin Luffy Prayogo. Gak akan mungkin lupa, Pak. Bukan itu maksudku. Pak Kevin menyelah. Alah, sama saja. Ujungnya juga ke situ juga. Aku terus ngeyel. Rasanya tidak terima kalau terus disudutkan. Dasar keras kepala. Dasar egois. Sombong. Angkuh. Sok kaya. Sok pinter. Sok berkuasa. Dan sok-sok lainnya. Puas. Bukannya marah, Pak Kevin justru tertawa terbahak-bahak mendengar omelanku barusan. Sejenak aku takjub. Selama bekerja di perusahaan ekspor-impor Prayogo Utama Group, baru kali ini aku melihatnya dia tertawa. Ini luar biasa. Apanya yang lucu coba? Dasar orang aneh. Terima kasih makan malamnya ya, Pak. Aku mencoba mengulas senyum, lalu melangkah meninggalkannya. Kamu mau kemana? Suara Pak Kevin menghentikan langkahku. Pulang. Bapak juga mau pulang kan? Lalu aku berbalik dan meneruskan langkah. Tunggu. Cepat masuk ke mobil. Pak Kevin mengikutiku di belakangku. Tidak perlu, Pak. Sudah lumayan dekat kok. Aku mengangguk dan tersenyum untuk sekian kalinya. Tiba-tiba pria songong itu memegang pergelangan tanganku dan menariknya menuju mobil. Aku segera menepisnya. Bisa tidak sih, Bapak nggak semena-mena? Sebagai bos, aku ikut bertanggung jawab atas keselamatanmu. Oh iya? Jangan mulai lagi, Putri. Ini sudah malam. Pak Kevin melepaskan tangan dan membukakan pintu mobil untukku. Meski lumayan terpaksa, akhirnya aku menuruti kemauannya. Selama di perjalanan, kami berdua diam 1000 bahasa. Aku pun enggan memulai membuka suara, daripada perang urat lagi. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas tumpangannya. Aku akan membuka pintu mobil, tapi suara Pak Kevin menghentikan gerakan tanganku. Besok pagi datang lebih pagi, Putri. Aku mau mengajakmu ke suatu tempat. Kemana, Pak? Pak Kevin hanya diam saja. Lalu dengan cuek dia melajukan mobilnya tanpa peduli denganku. Paginya pukul 7 aku sudah sampai di kantor. Aku segera menelpon Pak Kevin karena dia belum terlihat. Namun belum sempat aku menelpon, Pak Kevin sudah lebih dulu menelponku. Kamu sudah sampai belum? Aku di basement. Kamu kesini segera ya.
katanya sambil mengakhiri telepon. Memang ternyata sifat bosinya itu tidak pernah hilang. Maunya menang sendiri. Aku pun segera bergegas ke basement dan menemuinya. "Masuk ke mobil, Putri," katanya. Dengan cepat Pak Kevin langsung menyalakan mobilnya dan melajukan mobilnya cukup kencang. Sampai akhirnya kami sampai di perumahan elit bergaya Eropa. "Kita mau ke rumah siapa, Pak?" Pak Kevin tak menjawab. Matanya tetap fokus menatap lurus ke depan. "Sabar, Putri. Kamu pasti kuat menghadapinya. Ini belum seberapa dibandingkan nanti saat sudah hidup bersamanya." Aku menoleh sejenak, tapi Pak Kevin tetap diam seribu bahasa. "Ke rumahmu." Tiba-tiba Pak Kevin berbicara. "Apa, Pak?" Aku mencoba memastikan. Apa telinga ini barusan tidak salah dengar? "Putri, bisa tidak? Kamu nggak usah banyak tanya." Pak Kevin menoleh sekilas, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Lah, emang dia pikir aku ini boneka yang bisa diatur-atur dan bisa menuruti apa kemauan tuannya? Benar-benar nih si Kevin." Akhirnya mobil berhenti di depan rumah bergaya klasik, bercat putih. Rumah berlantai 2 yang memiliki balkon penuh bunga-bunga itu persis seperti rumah idamanku selama ini. Apa benar hunian mewah itu untukku? Apa mungkin pemberian rumah yang sudah tertera di surat kontrak itu bisa aku dapatkan begitu cepat? Kami kan belum menikah. Ah, sudahlah. "Gimana? Kamu suka?" Setelah turun dari mobil, bos yang terkenal angkuh itu bertanya, tapi matanya terus menatap bangunan megah yang ada di depan kami. Kalau benar itu rumah untukku, berarti pasal 10 dari isi surat kontrak itu telah terpenuhi. Ditambah kemarin, saat dia melunasi semua biaya rumah sakit ibu. "Halo, kamu nggak lagi mimpi, Putri? Apa pendapatmu?" Sambil membuka pintu rumah, pria tegap di hadapanku itu langsung masuk, tanpa mempersilahkan karyawatinya yang masih merasa tak percaya ini untuk masuk. Aku masih berdiri di tempat. Bermacam pikiran buruk melintas tanpa mampu dicegah. Jika fasilitas-fasilitas mewah itu bisa aku dapatkan begitu mudah, berarti tujuan Pak Kevin menikah kontrak denganku jauh lebih penting dan besar nilainya. Tapi apa itu? Sampai saat ini pun belum bisa menebak. Kalau isi kontrak itu bisa dia berikan sebelum hubungan kami disahkan, apa dia nantinya tidak minta yang lebih? Tiba-tiba aku merasakan kedua pipi ini terasa hangat. Telah berdiri tegak di depanku. Laki-laki bosi dengan kedua telapak tangannya menyentuh pipiku. Aku terkesiap, lalu mundur selangkah. "Eits, Anda mau apa? Jangan macam-macam ya. Setelah menikah pun, Pak Kevin tidak berhak menyentuh saya, sesuai pasal 7 dari isi surat kontrak itu." Aku segera menyilangkan tangan di dadaku. Pak Kevin terkekeh. Untuk kedua kalinya, aku melihatnya tertawa lepas seperti itu. "Kejutan-kejutan apa lagi yang akan kamu tampilkan, Kevin? Tidak usah GR. Kalau mau sama wanita, aku juga pilih-pilih, Putri." Pak Kevin menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil memasukkan satu tangan ke saku celana jeansnya. "Sialan, emangnya aku ini tidak cukup menarik apa? Dia selalu saja merendahkanku. Lalu kenapa Bapak memilihku?" Aku menantang tatapan mata elangnya itu. "Karena kamu beda, itu saja." Lalu dia berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah. "Aku beda? Apanya yang beda? Kenapa sih suka banget berteka-teki? Dasar nyebelin. Kamu mau masuk dan melihat-lihat tidak?" Terdengar teriakan Pak Kevin dari dalam rumah. Suaranya menggema. Meski dongkol, akhirnya aku masuk juga. Menapak pada lantai marmer berwarna putih bercorak seperti batik. Indah. Aku telusuri setiap jengkal ruangan dengan kekaguman yang kian bertambah. Ini benar-benar rumah impian. "Suka?" Pak Kevin menoleh ke arahku dengan senyum tipis.
Aku mengangguk. Ada yang perlu diubah? Tanyanya lagi. Kini aku menggeleng. Kamu kenapa? Sudah gak ada bahan buat membantah? Pak Kevin menatapku, seolah heran dengan sikapku barusan. Apa sih maunya? Aku membantah salah. Diam dan menurut juga salah. Terus aku harus bagaimana? Kapan saya boleh menempati rumah ini? Aku berbalik bertanya. Terserah. Pak Kevin mengangkat bahunya sambil sedikit mencebik. Dasar sontoloyo. Bisa nggak sih langsung to the point saja? Suka banget menggantungkan kalimat, nggak langsung menjawab dengan pasti. Maaf Pak, apa akta rumah ini atas nama saya? Aku berusaha melunak agar terkesan lebih bersahabat dengannya. Tenang saja, nanti akan ada pihak properti yang menemuimu. Kamu bisa tanya apa saja. Oh, Pak Kevin keheranan. Ada semburat senyum tipis yang menghiasi bibirnya yang tipis. Ups, kenapa aku ini? Bisa-bisanya melihat bentuk bibirnya segala. Dasar putri. Kamu boleh ngajak Salma untuk tinggal di sini. What? Apa aku tidak salah dengar? Sepeduli itu dia kepadaku. Aku menatapnya lama. Jangan lama-lama memandangku. Mulai tahu kan betapa mempesonanya bosmu ini? Sombong sekali sih. Ingin rasanya aku menjitak ujung kepalanya yang ditumbuhi rambut hitam dan lebat itu. Biar dia sadar dan bisa sekali-kali menginjak bumi. Aku masih menyapu setiap detail ruangan di rumah ini. Wah, nantinya saya butuh banyak perabotan untuk mengisi rumah ini. Besok atau lusa, barang-barangnya akan tiba. Kamu tenang saja. Pak Kevin berjalan melewatiku sambil tersenyum mengejek. Entahlah, apapun yang ada padanya, sifat dan sikapnya membuatku selalu negatif thinking kepadanya. Maksud Bapak apa? Aku memastikan apa saja yang aku dengar barusan. Segala furnitur dan pernak-pernik rumah ini, aku sudah pesan. Ada interior designer yang mengurus semuanya. Kita tinggal terima beres. Kita? Iya, kamu, calon Nyonya Kevin Luffy Prayogo. Ada rasa sebal bercampur bahagia. Tiba-tiba memenuhi rongga dadaku. Terima kasih, Pak. Nanti kamu turun di pertigaan dekat pintu masuk komplek dan balik kantor sendiri. Aku langsung ke tempat meeting. Sudah nggak keburu. Aku sudah pesan Grab. Kamu nggak usah takut. Aku hanya mampu menatapnya dengan rasa tak percaya. Pria secuek dan sesongong Kevin rupanya mampu mengatur semuanya dengan begitu rapi dan terencana. Di depan kamu turun ya, Putri. Hati-hati. Baik, Pak. Apa, Pak? Barusan Bapak bilang apa? Cepetan turun. Tiba-tiba Pak Kevin sedikit membentak. Aku buru-buru turun dari mobil, sambil bertanya-tanya, apa seorang Kevin Luffy Prayogo punya kepribadian ganda? Tapi aku tak peduli. Yang aku harapkan hanya dengan cara inilah aku bisa menyelamatkan nyawa ibu, dan berharap ibu bisa kembali sehat seperti sebelumnya. Bunda, menurut Bunda, kira-kira apa yang akan terjadi pada Putri selanjutnya ya? Apakah kawin kontrak yang direncanakan Pak Kevin benar-benar hanya sekedar rencananya saja atau justru akan timbul benih-benih cinta yang muncul di antara Putri dan Pak Kevin? Tulis komentarnya ya Bun. Sekalian tunggu episode 2-nya ya.